Halo teman-teman, selamat datang di video saya ini, yaitu video mengenai tutorial temu balik informasi. Nah, di sini perkenalkan saya Aulia Rizky Puspitasari. Di sini saya akan membahas mengenai tutorial nih. Jadi untuk teman-teman di sini yang akan melakukan pencarian di eJournal Taylor and Francis, karena kebetulan saya akan membahas mengenai jurnal Taylor and Francis ini. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran atau ingin tahu nih, apa sih atau bagaimana sih cara menggunakan jurnal ini, cara mencari jurnal di sini tuh bagaimana, mungkin teman-teman bisa ikuti saya dari awal sampai akhir. Nah, jadi tujuan tutorial ini apa sih? Tujuan tutorial ini yaitu mempermudah dalam menemukan kembali informasi yang kita butuhkan secara relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem temu balik informasi, karena di sini saya mengerjakan tugas yaitu praktikum temu balik informasi. Sistem temu balik informasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasok informasi bagi pemakai sebagai jawaban atas permintaan atau berdasarkan kebutuhan pemakai. Hazukian 2006-2 menyatakan bahwa pada dasarnya sistem temu balik informasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi kemudian memanggil retrieve suatu dokumen dari suatu simpanan file sebagai jawaban atas permintaan informasi. Sistem temu balik informasi merupakan proses pencarian kembali informasi sesuai dengan kebutuhan pencari informasi. Jadi dalam proses perolehan informasi ini, pencari merumuskan pertanyaan atau query atau menggunakan istilah-istilah berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini tuh ada fungsinya nih teman-teman. Ada 7 fungsi. Yang pertama, untuk mengidentifikasi informasi atau sumber informasi yang relevan dengan bidang-bidang yang sesuai dengan minat dan tujuan komunitas pemakai. 2, untuk menganalisis isi dari sumber informasi atau dokumen. 3, untuk mempresentasikan isi dan sumber informasi yang telah dianalisis dengan cara yang sesuai untuk kemudian menyesuaikannya dengan permintaan pemakai. 4, untuk menganalisis permintaan-permintaan pemakai dan merepresentasikannya ke dalam bentuk yang disesuaikan untuk disesuaikan dengan database. 5, untuk menyesuaikan pernyataan penelusuran dengan database. 6, untuk menemukan informasi yang relevan. 7, untuk membuat penyesuaian kebutuhan pada dasar sistem arus balik dari pemakai. Nah, selanjutnya ini ada komponen-komponen sistem temu balik informasi, yaitu ada 5. Pengguna, query, dokumen, indeks dokumen, dan pencocokan atau matcher function. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan tutorial mengenai cara penggunaan dan cara mencari jurnal-jurnal di dalam eJournal Taylor and Francis online ini. Semoga teman-teman bisa menyimak sampai akhir ya teman-teman. Jadi selamat menyimak, enjoy. Yang menggunakan eJournal yaitu Taylor and Francis online. Taylor and Francis online sendiri itu ada dalam penelusurannya itu menggunakan basic search dan menggunakan advanced search. Nah, di sini ini kan terpampang nih, ada tempat untuk memasukkan keywords, author atau yang ada di tulisan tersebut. Nah, ini ada tulisan advanced search. Lalu ke bawah sedikit ada explore journal and article by subject. Nah, di sini kita nggak perlu ngetik seperti yang ada di kotak tadi. Kalau di kotak tadi kan kita harus ngetik. Seperti saya menggunakan Keywords Digital Library Service. Jadi nanti saya mengetik dulu baru saya mau carinya. Kalau di sini sudah disediakan keywords yang kita butuhkan untuk mencari jurnal tersebut. Semisal saya sedang membutuhkan information science, ataupun saya sedang membutuhkan art, ataupun saya sedang membutuhkan social science, physical science, education, dan lain sebagainya. Jadi saya tinggal mengklik tersebut dan tidak perlu mengetik lagi. Lalu turun sedikit, ada lagi yang namanya trending research. Di sini yaitu fitur yang memberikan riset atau penelitian yang sedang
dicari, yang sedang dicari oleh banyak orang. Jadi ini tuh trendingnya, jurnal-jurnal trendingnya dari sini. Jadi balik lagi ke pertama, di sini kita bisa langsung memasukkan keywords yang ada. Di sini kan saya tadi sudah bilang saya menggunakan Digital Library Service. Nah, mungkin langsung aja kita cari. Ternyata dalam penelusuran basic search ini terdapat 42.286 nih teman-teman di kata kunci atau keywords Digital Library Service. Oke, sebelumnya karena Taylor and Francis Online ini harus menggunakan bahasa Inggris, jadi saya tadi menggunakan keyword dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi nih teman-teman, ternyata beda lagi. Semisal kita menggunakan tanda petik di depan dan di belakang keyword. Oke, coba kita cari. Nah, di sini terdapat artikelnya tuh ada 192 aja nih teman-teman. Dari 42.286 tadi menjadi 192 aja. Oke, kita kembali aja ke tadi. Nah, selama kita tadi memasukkan atau menggunakan keyword, terdapat beberapa sugesti atau memasukkan keyword lain selama kita mengetik. Tadi kan ada kan, jadi pada saat kita memasukkan kata kunci Digital Library Service tadi, sepertinya ada bawahnya keyword-keyword saran-saran dari e-journal ini. Itu disebut fitur autocomplete. Setelah masukkan keyword tadi, di sebelah kiri nih, di sebelah kiri ada beberapa fitur, yaitu access type. Fitur ini dapat menentukan atau menyaring jurnal yang dapat kita akses atau tidak. Lalu di bawahnya ada article type. Article type di dalam fitur ini menampilkan ada beberapa jumlah tipe artikel. Lalu di bawahnya ada subject. Sebentar. Lalu di bawahnya ada subject. Subject sendiri yaitu fitur yang menampilkan artikel dan jumlahnya berdasarkan subjek seperti yang sedang kita cari, yaitu Digital Library Service. Maka kita dapat memiliki subject information science yang berjumlah recall-nya sebanyak 12.957 nih teman-teman. Lalu di bawahnya ada jurnal. Fitur jurnal ini memberikan akses situs jurnal lain yang memiliki keyword relevan dengan yang kita cari. Saat kita memasukkan keyword Digital Library Service tadi, maka fitur ini menampilkan beberapa situs jurnal yang memiliki jurnal yang relevan dengan Digital Library Service. Seperti di sini ada The Serials Librarian, Journal of the Australian Library and Information Association, Journal of Library Administration, dan lain sebagainya itu. Lalu di bawahnya ada Publication Date. Publication Date sendiri itu fitur yang menampilkan rentan waktu yang sesuai kita inginkan. Di sini ada last year, last month, lalu dan sebagainya. Lalu di bawah Publication Date ada Language. Language sendiri yaitu fitur yang menampilkan jurnal sesuai beberapa bahasa yang disediakan dan jumlah dari kata kunci yang kita masukkan. Seperti di sini ada English ada 42.279. Di sini ada Korean ada 2. Di French ada 1. Oke. Lalu di bawah ada Modify Your Search. Modify Your Search ini kita dapat memodifikasi atau menyaring pencarian informasi kita berdasarkan title, author, keyword, abstract, affiliation, dan founder sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Nah, tadi kan kita udah ke bagian basic search nih.
Nah, kita sekarang akan mencoba advanced search. Bedanya tuh apa sih? Bedanya ini akan memberikan hasil yang lebih spesifik lagi dengan menggunakan logika boolean open and or not access. And itu untuk mencari dokumen yang mengandung dua istilah atau lebih, or untuk mencari dokumen yang mengandung setidaknya satu dari dua atau lebih istilah, not untuk mencari dokumen yang tidak mengandung istilah tertentu. Jadi contoh kita memasukkan kata kunci ke dalam box, ke dalam search box tadi, yaitu ini, ke ini. Di sini kita menggunakan dua kata kunci, dua keyword spesifik, yaitu service and digital library. Nah, atau service dan digital library. Nah, saat memasukkan kata kunci itu kita akan menggunakan fitur autocomplete. Fitur ini itu memiliki fungsi untuk memberikan suatu sugesti atau saran yang mungkin akan digunakan oleh pengguna untuk diinputkan ke dalam sistem temu balik informasi. Contohnya apa sih? Contohnya gini. Contohnya gini. Nah, ini kan di sini digital banyak banget nih. Ini termasuk fitur autocomplete. Jadi ada digital art, digital creativity, journalist, atau digital library of Congress, digital technology, dan lain sebagainya. Lalu kita akan memasukkan kata kunci. Service and digital library. Oke, langsung kita cari aja. Nah, di sini ada 42.286 juga nih teman-teman artikelnya. Langsung aja mungkin kita ganti ke service or digital library. Nah, di sini memunculkan 251.953.000. Jadi ini semakin kecil atau banyak nih teman-teman. Nah, di sini kan ada perbedaan jumlah kan. Teman-teman, sebentar. Oke. Kalau untuk note sendiri 188.068. Nah, di sini juga beda lagi kan hasilnya nih teman-teman. Nah, jadi setelah melakukan pencarian, kita tuh bisa menggunakan fitur actionable result. Jadi fitur actionable result ini fitur di mana kita dapat menindaklanjuti dokumen dengan mendownload dokumen tersebut dalam bentuk PDF nih teman-teman. Namun, tidak semua dokumen yang ada pada eJournal, Taylor & Francis Online itu dapat download. Untuk mendownload, kita dapat mencetang pada pilihan Only Show Open Access. Jadi di sini teman-teman, kita centang aja. Oke, kita langsung centang aja di bagian access type di bagian sebelah kiri. Pada bagian sebelah kiri itu juga terdapat fitur yaitu Fixed Navigation. Itu fitur apa sih? Fitur yang berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai dokumen apa yang diinginkan user dan lebih mempermudah user dalam mencari jurnal untuk memenuhi kebutuhan informasi user. Nah, lanjut. Setelah itu kita dapat memasukkan kata kunci. Di sebelah kiri juga terdapat fitur-fitur seperti access type, article type, subject, journal, publication date, language, dan modify your search. Jadi teman-teman, kesimpulan dari penjelasan mengenai tutorial pencarian informasi di atas, yaitu dengan portal Jurnal Taylor & Francis Online ini bisa dijadikan rekomendasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan kebutuhan informasi yang kita butuhkan sehingga akan lebih relevan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan masuk ke portal Jurnal Taylor & Francis, memasukkan kata kunci yang sudah ditentukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam pencarian ini ada dua basic, yaitu basic dan advanced search.
Dalam basic search, pencarian ini merupakan pencarian seperti biasa. Contohnya dengan kita memasukkan kata kunci digital library service dan ditemukan hasil seperti tadi. Sedangkan jika penelusuran menggunakan tanda petik menjadi tanda petik digital library service tanda petik, ditemukan hasil sebanyak 192. Jadi itu seperti semakin spesifik, semakin sedikit. Jadi untuk tadi kan udah basic, jadi sekarang advanced search memberi hasil yang lebih spesifik dengan menggunakan logika boolean, yaitu and or not. Pada penelusuran service and, digital library, service or, dan service not tadi sudah ditemukan jumlah-jumlahnya nih teman-teman, dan ada perbedaan jumlah pada pencarian-pencarian tadi. Lalu di dalam jurnal Taylor and Francis ini juga terdapat beberapa fitur, yaitu fitur Explore Journal, and Article by Subject, fitur Autocomplete, fitur Browser, fitur Trending Research, fitur Actionable Result, dan terakhir yaitu fitur Fixed Navigation. Serta saat kita memasukkan kata kunci, di sebelah kiri dalam Basic maupun Advanced Search terdapat beberapa fitur, yaitu Access Type, Article Type, Subject, Journal, Publication Date, Language, dan Modify Your Search. Oke teman-teman, jadi setelah penjelasan-penjelasan tadi dan diakhiri oleh kesimpulan, akhirnya kita sampai nih di penghujung video, di akhir video. Jadi demikian tutorial mengenai pencarian informasi dengan menggunakan laman e-journal Taylor and Francis Online ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat dimengerti dan dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya dan video dari saya. Semoga tutorial yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika merasa video ini sangat bermanfaat, boleh banget nih teman-teman untuk share videonya dan untuk like. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and see you the next video. Bye-bye.